Ini adalah aula yang sangat tinggi dengan rasa ruang yang sangat nyaman. Lantai aula berwarna hitam, dan ada pola naga putih dengan kilau mika di lantai hitam. Aula dibagi menjadi beberapa area, dengan loket berbentuk busur yang diatur secara teratur, puncak aula setinggi 20 meter dari tanah. Dinding di sekitarnya semuanya terbuat dari kaca, dan awan serta kabut di luar dapat terlihat dengan jelas. Benar saja, itu adalah yin dari naga langit. Permisi, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke lantai 101 kami? Tanya gadis itu sambil tersenyum. Tanggulin mengangguk, ya, saya di sini untuk pertama kalinya. Merupakan suatu kehormatan untuk melayani Anda. Anda bisa memanggil saya ikan air. Gadis itu tersenyum dan mengangguk. Shuyu, nama yang sangat aneh. Tanggulin menatapnya dengan heran. Gadis itu tersenyum, ya, semua orang mengatakan itu. Staf kami memiliki gelar. Saya lahir di kota tepi pantai dan jiwa seni bela diri saya adalah ikan. Saya selalu menangis. Semua orang bilang saya punya terlalu banyak air. Jadi dia memanggilku Shuyu. Tanggulin tidak bisa menahan senyum. Dengan senyumannya, Shuyu tiba-tiba menatapnya sedikit, dan berpikir, pemuda ini sangat tampan. Dia tertawa seolah bisa menangkap tatapan orang. Karena Anda di sini untuk pertama kalinya, saya akan memberi Anda pengantar singkat. Pagoda Jiwa sangat mementingkan semua Master Armor, jadi area khusus ini disiapkan untuk layanan Master Armor. Semoga setiap ahli armor pertempuran bisa membuat suaranya sendiri di dunia Master Roh seperti naga sungguhan, jadi kami menyebutnya naga langit yin di sini. Master Armor Perang akan menerima serangkaian kesopanan setelah mendaftar di Pagoda Roh kami. Pertama, kami akan memberi Anda layanan VIP yang tidak dimiliki oleh Master Roh biasa. Anda dapat memasuki platform promosi roh menengah 2 kali setahun secara gratis, dan Pagoda Roh sekali. Pada saat yang sama, Anda dapat memasuki platform kenaikan roh tingkat lanjut dengan setengah harga. Ini adalah layanan dasar untuk Armor Fighter 1 kata. Jika Anda dapat meningkatkan ke level yang lebih tinggi, Anda akan mendapatkan kesopanan yang lebih tinggi. Tanggulin terkejut, tetapi dia ketahui berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk memasuki Ascension Platform. Apakah mungkin untuk memasuki platform Ascension Intermediate 2 kali secara gratis? Dengan basis kultivasinya saat ini, platform kenaikan roh menengah seharusnya sudah bisa menerobos. Dan di sana, sangat tepat untuk menambah usia cincin roh seseorang. Apa yang harus saya bayar? Tanggulin bertanya dengan tenang. Shuyu tersenyum dan berkata, tidak ada yang dibutuhkan. Selama Anda menyelesaikan pendaftaran dengan kami. Pada saat yang sama, Pagoda Penyebaran Roh memiliki beberapa misi yang khusus dikeluarkan untuk Master Armor. Jika Anda tertarik, Anda dapat mengambilnya. Kami berikan. Hadiah tugas haruslah yang tertinggi. Baik itu Master Jiwa atau Master Armor Pertempuran, kita semua adalah platform. Sebagai platform, kami pasti akan memberi Anda tamu terhormat semua layanan yang nyaman. Sehingga Anda dapat mencapai level yang lebih tinggi di masa depan. Tanggulin telah berurusan dengan Pagoda Lingling untuk waktu yang lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa layanan Pagoda Lingling dapat mencapai tingkat ini. Tidak heran jika mereka bisa menjadi organisasi terbesar di daratan saat ini, dan cara untuk memenangkan hati para Master Jiwa adalah sesuatu yang tidak dimiliki organisasi lain. Tanggulin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika kita hanya memberi kita kemudahan dan keuntungan, tetapi tidak memintanya, itu sepertinya tidak masuk akal. Shuyu meludahkan lidahnya dan terlihat sangat manis. Sebenarnya, kita memiliki cara kita sendiri dalam melakukan sesuatu. Ketika Anda terbiasa dengan manfaat menara penyebaran roh, Anda tentu ingin menikmati lebih banyak manfaat. Misalnya, memasuki platform promosi spiritual tingkat tinggi, seperti mendapatkan roh tingkat tinggi, DLL. Dan ini bukan hanya kebutuhan untuk membayar, ada beberapa tingkat layanan juga membutuhkan sejumlah poin tugas sebagai metode pembayaran selain uang. Dengan kata lain, ketika Anda membutuhkan layanan tingkat yang lebih tinggi, Anda perlu membantu Pagoda Jiwa menyelesaikan beberapa tugas. Tanggulin tiba-tiba merasa. Benar saja, tidak ada pai di langit. Di saat yang sama, kamu harus tetap memakai jam komunikasi yang dikeluarkan oleh Spirit Tower kami setiap hari, sehingga kami bisa membagikan beberapa daftar tugas kepada kamu. Kamu tidak boleh mengambilnya, tapi kamu masih perlu memakainya. Hanya pakai jam tangan itu setiap hari selama jangka waktu tertentu, Anda dapat menikmati semua manfaatnya. Tanggulin tersenyum, Pagoda Jiwa benar-benar menakjubkan. Ini tampaknya menjadi masalah yang sepele, tetapi ini memberi menara pemindahan roh kemampuan untuk mengirimkan beberapa berita yang ingin dikirim ke Master Roh pada saat yang sama ke semua Master Roh yang terdaftar, terutama Master Armor. Ini terlalu kuat.
Dengan kata lain, selama Anda memikirkannya, pagoda penyebaran roh dapat segera menyebarkan berita ke sejumlah besar master jiwa yang kuat, dan pada saat yang sama, juga dapat mengeluarkan beberapa tugas di antara sejumlah besar master jiwa yang kuat. Meski kontrolnya tidak terlalu kuat, setidaknya bisa merebut hati para master jiwa. Sedangkan untuk master roh, tidak mungkin setiap master jiwa melepaskan roh dari guru roh, oleh karena itu, guru roh akan bergantung pada menara roh. Tidak heran warisan sekte Tang lebih panjang dari menara roh, dan itu akan digantikan oleh menara roh sebagai organisasi terbesar. Inilah kekuatan monopoli. Aku mengerti, kalau begitu, bisakah kita pergi untuk mendaftarkan baju perang sekarang? Tanya Tang Wulin. Tentu saja, kamu bisa ikut denganku. Shuyu membawa Tang Wulin ke konter, dan berkata kepada staf cantik di belakang konter, yang mengenakan pakaian yang sama dengannya, Master Armor Tempur yang dihormati ini ingin melawan armor tempurnya. Sebutkan. Staf di belakang konter berdiri dan berkata, tolong ikuti kami ke ruang pengujian untuk evaluasi. Metode mengevaluasi identitas Master Armor tidak bisa lebih sederhana. Itu cukup untuk melepaskan armor pertempuran dan melakukan pemindaian energi untuk mengkonfirmasi efek amplifikasi dari armor pertempuran dan set lengkap armor pertempuran. Ruang deteksi ada di belakang konter ini adalah ruangan segi 6 dengan simbol-simbol kompleks di tanah. Tang Wulin tidak memiliki banyak penelitian di bidang ini, hanya berpikir itu sangat luar biasa. Instrumen melingkar tergantung di atas kepala. Tolong lepaskan armor perangnya, kata ikan air. Dengan gerakan pikiran Tang Wulin, cahaya kecil menyala di sekujur tubuhnya. Armor pertempuran 2 karakter? Shuyu dan anggota staf lainnya berkata dalam diam pada saat yang bersamaan. Armor pertempuran emas muncul dan menyelimuti seluruh tubuh. Ketika topeng emas jatuh menutupi wajah Tang Wulin, nafas yang terpancar dari seluruh tubuhnya membuat kedua anggota staf menutup mulut mereka karena terkejut. Keagungan yang kuat. Sebagai staf Sky Dragon, mereka telah melihat banyak armor perang, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat armor perang seperti keagungan Tang Wulin dan sangat berat. Faktanya, itu bukan karena keagungan baju perang itu sendiri, tetapi ketika baju besi perang dan aura Tang Wulin sendiri menyatu dan membangkitkan aura darahnya, itu memancarkan keagungan yang begitu kuat. Seberkas cahaya jatuh dari langit dan menyinari Tang Wulin. Tang Wulin hanya merasa ada sesuatu yang melewatinya. Segera, suara elektronik dimainkan. Armor pertempuran 1 kata dengan logam roh, level armor pertempuran, level hitam. Tang Wulin telah mendengar tentang level armor pertempuran sejak lama. Sama seperti Mecha, di benua Douluo, banyak evaluasi level Master Roh menggunakan sistem warna yang sama dengan cincin roh. Dari rendah ke tinggi, putih, kuning, dan ungu. Hitam merah. Tambahkan emas lainnya paling banyak. Tingkat baju besi perang mengacu pada tingkat baju besi perang yang sama, tetapi juga tingkat yang berbeda untuk membedakan. Sebagai contoh, kata yang sama baju besi pertempuran, baju besi perang logam roh dan baju besi pertempuran kata biasa pasti tidak pada tingkat yang sama, tidak ada keraguan tentang ini. Untuk Master Armor pertempuran, armor tempur 1 kata hanya bisa dikatakan sebagai pengantar. Oleh karena itu, lebih penting bagi semua orang untuk mengumpulkan pengalaman saat membuat armor pertempuran 1 kata. Bagaimanapun, armor pertempuran 2 kata harus dibuat ulang. Oleh karena itu, sebagian besar armor pertempuran 1 kata berwarna putih dan kuning. Sangat jarang bisa mencapai peringkat ungu. Secara umum, peringkat ungu juga merupakan batas dari baju besi pertempuran. Karena logam itu sendiri dari baju besi perang 1 kata, evaluasi ada di sini. Bab 777 armor pertempuran 1 kata, naga. Kecuali, seperti Tang Wulin, dimungkinkan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan membuat baju besi perang yang sukses dengan logam aura. Pada saat yang sama, baju besi itu sendiri harus ditingkatkan dan diproduksi secukupnya, dan logamnya sendiri harus cukup kuat. Tidak ada keraguan bahwa baju besi perang 1 kata Tang Wulin benar-benar sangat kuat, yang semuanya ditempa oleh lebih dari 85% paduan spiritual yang ditempa, ditambah dengan desain Guyu dan produksi Ye Xinglan. Baru kemudian muncul evaluasi tingkat hitam langka dari baju besi pertempuran. Mendengar hasil ini, dua staf cantik itu memandang Tang Wulin seolah-olah mereka telah melihat hantu, yang bahkan lebih terkejut daripada yang mereka kira bahwa Tang Wulin adalah master baju besi pertempuran 2 karakter. Armor pertempuran tingkat hitam berarti bahwa master armor pertempuran ini memiliki latar belakang yang sangat dalam. Armor pertempuran logam roh jarang terjadi di seluruh dunia master jiwa. Selain itu, armor pertempuran logam roh dapat ditingkatkan secara langsung tanpa pembuatan ulang, selama logam tersebut ditambahkan untuk melengkapi paduan tingkat yang lebih tinggi, dan kemudian didesain ulang dan diproduksi.
Dibandingkan dengan armor perang dua kata yang sepenuhnya dibuat ulang, itu lebih mudah dan lebih kuat. Oleh karena itu, kata armor pertempuran dengan logam roh hampir setara dengan masa depan. Terlebih lagi, Tang Wulin terlihat sangat muda dan tampan. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan mata indah kedua staf wanita itu bersinar terang? Apakah tidak apa-apa? Tang Wulin bertanya dua kali sebelum dua anggota staf yang cantik itu bereaksi. Su Yu buru-buru berkata, "Oke. Anda dapat mendaftar dengan kami. Pendaftaran hanya untuk mengisi formulir, perguruan tinggi, usia, tingkat Master Armor, dan yang terpenting, nama armor." Naga. Su Yu memandang Tang Wulin dengan heran. Penamaan Battle Armor setelah naga berarti Wuhun berhubungan dengan naga. Ada banyak orang yang menamakannya seperti ini, tapi tidak banyak Master Armor perang dengan kata link metal. Ini membuat Su Yu tidak bisa membantu tetapi memiliki lebih banyak tebakan tentang kemampuan Tang Wulin. Ya, Tang Wulin menamai naga baju besi tempurnya. Sama seperti dia bersedia mengubur tulang keluarga naga sejati, itu adalah darah Raja Naga Emas yang membuatnya. Dia sudah memutuskan untuk menggunakan naga sebagai kata pertama dari armor pertempuran. Oleh karena itu, sebagai Master Armor pertempuran, dia sekarang dapat menggunakan Long Tang Wulin untuk menyebut dirinya sendiri. Tentu saja, dalam dunia Battle Armor Master, hal itu umumnya disebut ketika kata kedua Battle Armor tercapai, salah satunya karena kata tersebut terlalu tipis, dan kemudian, banyak Master Battle Armor yang mengira hanya kata kedua yang tercapai. Dia adalah Master Armor pertempuran sebenarnya. Tentu saja, kecuali armor pertempuran logam roh. Di bawah tatapan mata kerinduan Su Yu, Tang Wulin naik lift kembali ke tanah. Dia tidak berminat untuk bertukar nomor komunikasi dengan orang lain. Dan staf pagoda spiritual memang sangat berkualitas, dan tidak mengambil inisiatif untuk memintanya, paling-paling hanya sedikit ingin melihat matanya. Setelah meninggalkan pagoda roh, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang tanpa sadar, dengan sedikit kebingungan di matanya. Guyu, apakah kamu di sana? Apakah Anda di menara roh? Atau kamu di mana? Menungguku, sebentar lagi, aku akan mendapatkan nama dari kata kedua. Pada saat itu, namamu akan menjadi satu-satunya pilihanku. Halaman dalam Akademi Shrek akhirnya membuat pengaturan untuk Tang Wulin, pertama-tama mengkonfirmasi identitasnya sebagai murid halaman dalam, dan pada saat yang sama, mengkonfirmasi bahwa dia adalah kapten baru dari 7 setan Shrek, menggantikan generasi sementara Guyu yang asli. Ini ditetapkan lebih dari 3 tahun lalu. Selain itu, Tang Wulin diizinkan tinggal di Pulau Dewa Laut, dan instruktur yang ditunjuk adalah gurunya, Zuoxi. Jelas, surat Naer kepada King Tian Douluo tidak membuatnya memutuskan untuk menerima Tang Wulin. Bahkan karena hubungan Naer, dia masih sangat tidak menyukai Tang Wulin. King Tian Douluo adalah orang yang berdedikasi, menurutnya, Tang Wulin menarik banyak gadis sekaligus, dia pasti telah melakukan sesuatu yang menarik. Hal ini menyebabkan kepergian Naer. Dia sangat tidak senang tentang ini. Namun terlepas dari ini, kontribusi Tang Wulin untuk Akademi Shrek tidak terhapuskan. Oleh karena itu, bahkan dia tidak dapat membatalkan gelar 7 monster Tang Wulin Shrek kecuali dia melakukan kesalahan besar. Terlebih lagi, pemeriksaan fisik Tang Wulin memainkan peran penting dalam pertemuan Paviliun Dewa Laut. Anak baik. Zuoxi menepuk bahu Tang Wulin. Bahkan dengan kualitas fisik Tang Wulin, dia ditampar dengan senyum lurus oleh orang tuanya. Ini benar-benar terserah saya. Ada apa dengan evaluasi kebugaran fisik Anda? Kekuatan tinju kanan mencapai lebih dari 100.000 kilogram? Hahaha. Anda tidak tahu ekspresi para veteran tua di pertemuan itu. Sangat terkejut. Sangat bagus. Mulai sekarang, Anda akan tinggal di Pulau Poseidon untuk melanjutkan studi Anda dengan saya. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah mempelajari semua jenis cilong 9 saya. Dan yang lainnya adalah bergegas dan menurunkan Anda. Kekuatan roh yang buruk telah bangkit. Kekuatan roh adalah perbedaan besar dari rekan Anda. Bagaimana Anda menjadi pemimpin Shrek Seven Monsters? Ya, saya harus belajar dengan giat. Pose cilong 9 yang bergejolak secara alami akan menjadi pose 9 naga emas di sini di Tang Wulin. Sejauh ini, apa yang telah dia pelajari dan dapat kuasai adalah naga emas yang mengguncang langit dan naga emas yang mengguncang bumi. Ini bisa dikatakan sebagai cara terbaik bagi Tang Wulin untuk menggunakan energi dan darahnya. Dia sudah lama merindukan 9 gaya Cilong Douluo. Hanya karena keterbatasan basis kultivasi, dia tidak dapat melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sekarang kekuatan rohnya telah meningkat pesat dari sebelumnya, setidaknya mencapai cincin keempat, dan yang lebih penting, kekuatan ki dan darah di tubuhnya sekarang seperti merkuri, sangat kental.
Mengolah 9 gaya naga emas ini secara alami akan memiliki efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Apa yang tidak diharapkan Ling Zuoxi adalah bahwa kata-kata Tanggulin tentang belajar dengan keras terdengar sangat sederhana, tetapi dia benar-benar menggunakan kata itu dengan sangat keras. Di bawah ajaran Zuoxi, Tanggulin dengan cepat mulai berlatih dan berlatih tanpa henti. Yang non-stop artinya tidak ada istirahat sama sekali. Dia hanya melakukan 3 hal, berlatih 9 pose naga emas, meditasi, dan menempa. Lakukan 3 hal ini setiap hari. Meditasi adalah istirahat, selama kekuatan roh pulih, segera lanjutkan latihan. Tempat 3 jam sehari, sisa waktu digunakan untuk bermeditasi dan mempraktikkan 9 pose naga emas. Jika itu 1 atau 2 hari, tentu saja itu akan normal untuk siswa halaman dalam, tetapi latihan Tanggulin memakan waktu 3 bulan. Kekuatan darah yang kuat dalam tubuh akhirnya dimobilisasi dalam kultivasi jenis naga emas 9 dengan kekuatan ki dan darah yang kuat, dia bahkan tidak tahu apa itu kelelahan. Di mata Zuoxi, Tanggulin saat ini sepenuhnya tampak seperti orang yang berbeda, sama sekali berbeda dari 3 tahun lalu. Bakat berlatih naga emas 9 gaya berada di luar imajinasinya. 3 bulan sangat singkat untuk kultivasi seorang guru jiwa, tetapi waktu yang dihabiskan Tanggulin selama 3 bulan dalam kultivasi setara dengan 1 tahun untuk seorang guru jiwa biasa. Bahkan murid halaman dalam yang paling rajin di Akademi Shrek, waktu kultivasinya hanya setengah dari waktunya. Oleh karena itu, hanya dalam waktu 3 bulan, seluruh pribadinya sepertinya telah terlahir kembali sepenuhnya. Tuan. Tanggulin dengan hormat memberi hormat pada dunia. Zuoxi dan Yan Yu berkata, apakah ada sesuatu yang tidak kamu mengerti? Tanggulin menggelengkan kepalanya, tidak, guru. Saya ingin menghentikan kultivasi naga emas 9. Jika Anda mengubah murid lain untuk mengatakan itu akan menjadi panas marah. Aku khawatir aku sudah lama menamparnya, mengutuk karena tidak bekerja keras. Tapi kata-kata Tanggulin membuatnya merasa lega. Anak ini akhirnya tahu bahwa dia lelah dan ingin istirahat? Baiklah, bagus. Anda harus rileks. Relaksasi sedang kondusif untuk latihan lanjutan. Tanggulin menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak ingin istirahat. Saya bermaksud untuk mencapai kemacetan tingkat 50. Saya telah mengembangkan kekuatan jiwa saya ke tingkat 49. Dari tingkat 47 ke tingkat 49, dia menghabiskan 3 bulan. Stimulus ke tubuh dengan metode kultivasi dari sekte ontologi, Kaisar Perak Biru terbangun, dan kecepatan kultivasi kekuatan jiwa Tanggulin akhirnya meningkat. Mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ditambah dengan kerja kerasnya, kekuatan jiwa akhirnya mencapai ambang batas untuk menerobos. Zuoxi membuka mulutnya, saya pikir Anda harus memperlambat selama beberapa hari, menyesuaikan diri dan mulai menerobos. Tanggulin berkata, guru, kondisi fisik saya sangat baik. Saya merasakannya, itu mungkin saja. Level 50 bottleneck. Bukan apa-apa. Biarkan saya membuat terobosan dalam satu gerakan. Bahkan jika saya ingin beristirahat, saya akan menunggu sampai saya mencapai level 50. Zuoxi ragu-ragu sedikit, lalu mengangguk, baiklah, saya akan membantu Anda melindungi hukum. Terima kasih, guru. Bagi Tanggulin, sulit untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dunia yang keruh. Apa yang dia lakukan selama 3 bulan? Budidaya kekuatan jiwa mencapai puncak tingkat 49, dan pada saat yang sama, naga emas 9 bentuk dia sudah berlatih 4 bentuk lagi, ini bukan penguasaan sederhana, tetapi penguasaan sejati. Di antara 9 bentuk naga emas di dunia keruh, kekuatan roh yang perlu dimobilisasi dalam 3 bentuk terakhir terlalu besar, dan bahkan tidak dapat digantikan oleh kekuatan darah. Oleh karena itu, perasaan yang baru-baru ini diberikan Tanggulin kepada dunia yang kacau itu sedikit melampaui pengejaran. Feng Wei juga merasakan hal yang sama. Bab 778 orang tua dalam mimpi. Penempaan Tanggulin telah mencapai puncak master tempa ke-6, hanya selangkah lagi akan bisa masuk jajaran pandai besi 7 tingkat. Dan pandai besi tingkat 7 perlu menyelesaikan penempaan jiwa. Feng Wei dapat melakukannya sendiri, tetapi ia hanya dapat memberitahu Tanggulin pengalamannya dalam menempa jiwa. Tanggulin telah mencoba, tetapi belum berhasil. Nasihat Feng Wei kepadanya adalah memintanya menemukan ahli perajin Shenhua. Generasi pengrajin ahli yang dapat melakukan penempaan langit harus memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang penempaan jiwa. Bahkan jika Feng Wei sedikit enggan mengakuinya, dia harus melepaskannya demi masa depan muridnya yang berharga. Dalam 3 bulan, hati Tanggulin telah tenang. Dengan kata lain, kesibukan kultivasi membuatnya tidak ada niat untuk memperhatikan orang lain.
Dalam 3 bulan, dengan akumulasi sejumlah besar logam langka dan tingkat puncak pandai besi 6 tingkat miliknya sendiri, ia menyelesaikan peleburan dan penempaan 4 logam. Dan untuk semua temannya, termasuk dirinya sendiri, transformasi armor metal dilakukan. Dengan kata lain, sekarang armor pertempuran satu kata mereka telah menyelesaikan peningkatan material, sekarang saatnya untuk armor pertempuran berikutnya dibuat ulang. Dari segi desain, Guyu sudah lama menyelesaikannya, sama seperti Ye Xinglan, yang juga telah dipromosikan menjadi pembuat mecha tingkat 6, bisa membuat baju besi perang 2 kata kapan saja. Tapi sama seperti ketika mereka membuat baju besi perang 1 kata, masih sulit untuk membuat baju besi perang 2 kata. Perbaikan tidak memadai. Pada saat yang sama, secara normal, jika Anda ingin memakai armor perang 2 kata sepenuhnya, Anda membutuhkan 6 perbaikan ring. Zuo Shidao, karena ini adalah terobosan untuk ring kelima, saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Saat dia berkata, dia meraih bahu Tanggulin dan naik ke udara. Keduanya dengan cepat menghilang ke udara. Tanggulin hanya merasakan desiran angin di telinganya, dan sepertinya hanya dalam selusin detik, dia kembali ke tanah. Ini adalah lembah kecil, jelas merupakan sebuah tempat di Pulau Poseidon yang dikelilingi oleh tumbuhan subur, dengan kehidupan yang kaya dan aroma tumbuhan yang mengalir di udara. Tanggulin, yang merupakan roh seni bela diri dari rumput perak biru, tidak bisa menahan kegembiraannya, aura alami di sini begitu kuat, tentu saja tidak bisa lebih baik baginya untuk menerobos. Dia segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Zuo Shi berdiri di sampingnya, merasakan fluktuasi kekuatan jiwanya. Angin bertiup di telinganya, menghirup aroma tanah dan tanaman, hati Tanggulin dengan cepat menjadi tenang. Di dunia alam, selalu mudah untuk melupakan diri sendiri. Kekuatan jiwa secara alami mengikuti jalur Suantian Gong di dunia spiritual Tanggulin, tampaknya bintik-bintik lampu hijau menyala diam-diam, dan itu adalah tanaman di sekitarnya. Mereka merasakan aura kaisar perak biru di tubuh Tanggulin, dan segera mengirimkan sinyal ramah untuk bergema dengannya. Lingkaran cahaya biru samar terpancar dari Tanggulin, dan rambut hitamnya berangsur-angsur membiru. Perpaduan nafas memberi orang perasaan bahwa dia sendiri adalah bagian dari alam. Jika Anda tidak perlu melihatnya hanya dengan perasaan, tidak akan mudah menemukan keberadaannya bahkan di dunia yang kacau balau. Zuo Shi mengangguk diam-diam, keadaan Tanggulin berarti dia benar-benar memahami misteri jiwa bela dirinya. Itu keren. Aura garis keturunan Raja Naga Emas telah sepenuhnya menyatu, dan beberapa hanya kaisar perak biru. Secara bertahap, persepsi tentang tumbuhan berkembang lebih jauh. Semakin banyak titik lampu hijau ditambahkan ke dunia spiritual Tanggulin. Kekuatan rohnya secara bertahap meningkat, membuat lebih banyak suara. Semakin banyak tumbuhan mengeluarkan nafasnya sendiri, bahkan sejumlah kecil energi harus dilepaskan dan menyatu dengan nafas Tanggulin. Saat Tanggulin bernapas dan muntah, napas kaisar perak biru yang dilepaskan darinya akan memberi makan kembali ke tanaman ini, dan mereka akan segera memancarkan kegembiraan dan kegembiraan. Karena pengaruh nafas kaisar perak biru, mereka akan lebih mungkin melahirkan kebijaksanaan spiritual mereka sendiri. Senyum muncul di wajah Tanggulin dalam dunia tanaman, dia sepertinya telah menemukan banyak kerabat dan tumbuh bersama kerabat dan pasangan ini. Dunia spiritualnya juga telah menyebar lebih luas, bahkan mencakup seluruh pulau Seagot. Tiba-tiba, tubuh Tanggulin berguncang, ia seolah merasakan keanehan yang tak terlukiskan datang dari banyak tanaman. Berbeda dengan tumbuhan di tempat lain, tumbuhan di Pulau Poseidon jelas memiliki tingkat kehidupan yang jauh lebih tinggi dan membawa dirinya lebih banyak. Namun pada saat ini, di antara tumbuhan tersebut, tampaknya ada beberapa ciri yang memancar. Titik lampu hijau berangsur-angsur berubah menjadi keemasan di dunia spiritualnya, masih menyatu dengan napas kaisar perak biru, tetapi yang lebih penting, energi yang memberinya umpan balik tiba-tiba meningkat. Pada saat inilah Tanggulin tiba-tiba merasakan ledakan di dunia spiritualnya, seolah-olah ada raksasa yang menerobos, menyebabkan tubuhnya bergetar. Kemudian dia terkejut menemukan ada kelompok cahaya emas besar di dunia spiritualnya, yang cukup besar untuk mengisi seluruh dunia spiritualnya. Detik berikutnya, kesadaran Tanggulin menjadi kabur. Saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa dia telah datang ke dunia emas. Semua jenis tanaman ada di sekitar, kaya dan berwarna-warni. Tapi tanaman ini semuanya pucat keemasan, dan semuanya memancarkan nafas kehidupan yang belum pernah didengar Tanggulin. Vitalitas yang kuat membuatnya bernafas dengan rakus, dan setiap tarikan napas sepertinya menaikkan level hidupnya. Anak kecil. Nafas di tubuhmu adalah kaisar perak biru. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, dan kemudian Tanggulin melihat seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar dari hutan. Dia terlihat sangat istimewa, tubuhnya reot,
Seluruh tubuhnya berwarna merah keemasan, janggutnya yang panjang jatuh ke tanah, begitu juga dengan rambut putihnya, bahkan alisnya tumbuh ke tanah. Sepasang mata sangat jernih dan emas pucat, dan ekspresi di mata Tanggulin penuh dengan kejutan. "Halo, di mana ini?" Tanggulin bertanya dengan heran. Orang tua itu berkata, "Anda belum menjawab saya, dari mana datangnya nafas Kaisar Perak Biru?" Tanggulin berkata, "Jiwa bela diri saya adalah Kaisar Perak Biru." Orang tua itu tersenyum, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, mustahil bagi manusia untuk memiliki roh bela diri Kaisar Perak Biru. "Katakan padaku, bagaimana asalnya?" Tanggulin tercengang, mengapa manusia tidak bisa memiliki roh bela diri Kaisar Perak Biru? Orang tua itu berkata, "Karena Kaisar Perak Biru, seperti saya, termasuk dalam tingkat kehidupan tertinggi di dunia tumbuhan. Mustahil untuk digabungkan dengan kehidupan lain. Kecuali jika Anda sendiri memiliki bagian dari Kaisar Perak Biru. Itu milik darah Kaisar Perak Biru. Lebih jelasnya, bagian tubuhmu adalah milik tumbuhan. Apa kau mengerti?" Tanggulin berkata dengan hampa, "Aku tidak mengerti." "Bagian tubuh adalah milik tumbuhan, apa ini? Berarti?" Orang tua itu berkata, "Kamu bodoh. Artinya, salah satu orang tuamu adalah tanaman. Manusia dan tumbuhan digabungkan dan melahirkanmu." Tanggulin meninggalkan suaranya, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana manusia dan tumbuhan bisa digabungkan?" Orang tua itu berkata, "Tidak ada yang tidak mungkin. Tumbuhan dengan kecerdasan adalah makhluk jiwa, dan mereka juga dapat dibudidayakan untuk waktu yang lama. Setelah 100.000 tahun budidaya, tanaman juga dapat diubah menjadi manusia. Mengapa tidak dapat digabungkan dengan manusia? Benar sekali, Anda memiliki napasnya di dalam diri Anda. Nafas yang diwarisi dari generasi ke generasi. Ya, Kaisar Perak Biru hanya dapat memiliki garis warisan ini di daratan. Nafas di tubuh Anda begitu kuat sehingga Anda bahkan dapat lebih membangunkan biru Kaisar Perak, itu pasti garis keturunan langsungnya. Luar biasa." Tanggulin bingung, "Maksudmu, salah satu orang tuaku adalah tumbuhan jiwa tumbuhan, atau tumbuhan jiwa tumbuhan berumur 100.000 tahun? Mustahil, bagaimana ini mungkin? Orang tuaku adalah manusia yang paling biasa." Bab 779 Raja Jiwa 5 Cincin. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak bisa membicarakan ini dengan Anda, karena aku tahu apa yang terjadi padamu. Tapi aku bisa merasakan perubahan dalam tubuhmu dan darah Kaisar Perak Biru MU. Pada awalnya, dia mencangkokkanku dan memberiku keberuntungan ini, mengizinkanku untuk berakar. Akhirnya benar-benar terbangun dan menjadi bentuk kehidupan seperti itu, karena kamu adalah keturunannya. Lalu, aku akan memberimu keberuntungan. Kamu." Tanggulin hanya mengucapkan sepatah kata, dan tiba-tiba segala sesuatu di sekitarnya berubah. Itu menjadi emas yang kaya dan cemerlang. Dia hanya merasa bahwa emas yang tak terhitung jumlahnya langsung diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dan Kaisar Perak Biru keluar dari tubuhnya, tetapi pada saat ini, Kaisar Perak Biru semuanya berubah menjadi emas cemerlang. Mereka terjun ke tanah satu persatu, mengubah tanah di sekitarnya menjadi emas. Cahaya keemasan melintas di dahi Tanggulin, dan pola emas berbentuk cabang pohon muncul. Detik berikutnya, dia tenggelam dalam samudra emas ini. Seluruh tubuh terasa hangat dan lembut, sangat nyaman. Terutama di dunia spiritual, Tanggulin terkejut menemukan bahwa lautan spiritualnya telah sepenuhnya berubah menjadi emas yang cemerlang. Kekuatan spiritualnya sendiri belum banyak meningkat, dan bahkan berkurang lebih dari setengahnya, tetapi lautan spiritualnya tidak hanya sepenuhnya dicairkan, tetapi juga perasaan lengket muncul. Lebih penting lagi, dia merasa bahwa hatinya telah menjadi transparan, tingkat transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan semua hal yang tidak dia mengerti dalam latihan sebelumnya langsung terintegrasi. Perasaan ini sangat aneh, seolah-olah saya tiba-tiba menjadi pintar. Meskipun Tanggulin sendiri tahu betapa luar biasanya ini. Tapi nyatanya, terasa seperti ini. Saya tidak tahu kapan kemacetan kekuatan roh tingkat 50 telah menembus secara alami. Kekuatan roh naik ke tingkat lain, menjelajahi tubuhnya, dan kekuatan rohnya sama dengan kekuatan darah dan darah. Tapi itu adalah emas yang agak keputihan, yang sedikit berbeda dari emas murni ki dan darah. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi padaku? Kekuatan jiwa mengalir, dan laut itu inklusif. Tanggulin perlahan menghembuskan nafas busuk, lalu membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut dan melompat dari tanah. Karena, dia terkejut menemukan bahwa tidak hanya naga merah Douluo Sushi Shizuo yang melindungi hukumnya, tetapi ada sebanyak selusin orang di sampingnya. Setiap orang memancarkan atmosfer teror yang tak tertandingi.
Berdiri di depannya adalah Master Pavilion Seagot, King Tian Do Uluo Yun Mingyun, yang juga guru Naer. Mata semua orang terfokus padanya, dan dia masih terlihat sedikit buruk. Tang Wulin memandang Yun Ming, lalu berbalik untuk melihat dunia berlumpur di sebelahnya, dan dia tidak bisa menahan tercengang untuk sementara waktu. Ekspresi Zuo Si sedikit aneh, setidaknya dari ekspresi wajahnya, Tang Wulin tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Katakan padaku, ada apa? Kata Yun Ming dengan suara yang dalam. Tang Wulin sedikit tercengang, saya tidak tahu apa yang terjadi. Yun Tua, ada apa? Saya baru saja menerobos hambatan tingkat 50. Kamu. Mulut Yun Ming bergerak-gerak. Hanya saja. Ini hanya menerobos kemacetan level 50. Suaranya jelas-jelas dinaikkan beberapa poin, dan ada bau amarah yang jelas di dalamnya. Tang Wulin menelan seteguk air liur, dia benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan yang menyebabkan kemarahan yang begitu kuat di Sky Do Uluo. Zuo Si terbatuk dan berbisik, Wulin, apa sebenarnya yang baru saja Anda lakukan? Segera setelah Anda mulai bermeditasi, semua tanaman di seluruh pulau Seagot berubah menjadi emas. Tang Wulin memandang Zuo Si dengan heran. Tanaman di Pulau Poseidon berubah menjadi keemasan, sama seperti di mimpiku? Ya, semua tanaman di Pulau Poseidon berubah menjadi keemasan. Sepertinya pulau yang terbuat dari emas. Para murid di halaman dalam di tepi Danau Dewa Laut semuanya tampak tercengang. Dan ini juga merupakan pemandangan luar biasa yang belum pernah dilihat selama lebih dari 10.000 tahun sejak dibangunnya Pulau Poseidon. Mimpi? Yun Ming menatap Tang Wulin, matanya bersinar dengan pikiran, apa yang kamu lihat dalam mimpi itu? Tang Wulin sedikit ragu-ragu, dan dengan singkat mengatakan apa yang dia lihat selama proses meditasi. Ekspresi Yun Ming dan judul Do Uluo tertua di sekitarnya menjadi sedikit aneh. Terang dan gelap Do Uluo Long Yue menghela nafas pelan, orang tuanya yang pindah. Namun, sungguh aneh, apa sebenarnya maksud orang tuanya? Tuan Pavilion, apakah kau ingin berkomunikasi dengan orang tuanya? Tiba-tiba, Yun Ming wajahnya berubah, dan tatapannya menatap Tang Wulin dengan panas, kamu baru saja mengatakan bahwa roh bela dirimu adalah Kaisar Perak Biru, begitu juga orang tua itu bertanya kepadamu dengan cara yang sama. Ya. Tang Wulin berkata tanpa ragu-ragu. Kaisar Perak Biru, garis keturunan, tidak ada warisan seni bela diri Kaisar Perak Biru. Mungkinkah orang tuanya mengacu pada? Untuk sesaat, seluruh ekspresi Yun Ming menjadi terkejut. Dengan statusnya, aku tidak tahu sudah berapa lama untuk ekspresi seperti itu. Terang dan gelap Do Uluo Long Yeu juga sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresi wajahnya sama indahnya. Mata keduanya yang berjudul Do Uluo bahkan terkejut. Tang Wulin berkata dengan bingung, Master Pavilion, apa maksudmu? Persembahan awan menarik napas dalam-dalam, Chen Sheng berkata, dalam sejarah sekolah danau, Anda bukan siswa pertama yang memiliki Huang Wuhun biru perak, tetapi itu adalah orang kedua. Sebelum Anda harus tahu siapa pemilik Kaisar Perak Biru. Tang Wulin bergerak di dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan ekspresi hormat, kamu harus berbicara tentang kekuatan besar yang menciptakan sekte Tang? Juga yang dari generasi pertama 7 setan Shrek di Akademi Shrek? Yun Ming menganggukkan kepalanya, dia adalah orangnya. Menurut Tuan Jin, darahmu mungkin diwarisi dari itu. Tang Wulin tampak terkejut, bagaimana ini mungkin? Orang itu ada 20.000 tahun yang lalu. Jika dia memiliki warisan, maka saya seharusnya tidak menjadi orang kedua yang memiliki roh bela diri Kaisar Perak Biru. Selain itu, Master Pavilion, semangat bela diri saya pada awalnya adalah rumput perak biru, tetapi Kaisar Perak Biru terinspirasi oleh garis keturunannya sendiri belum lama ini. Itu harus dianggap sebagai kebangkitan kedua Wuhun. Yun Ming menatapnya dalam-dalam, leluhur 20.000 tahun yang lalu juga merupakan roh bela diri rumput perak biru, Kaisar Perak Biru yang kemudian terbangun. Karena ibunya adalah Kaisar Perak Biru berusia 100.000 tahun. Itulah mengapa saya memiliki garis keturunan ini. Jin tua tidak akan salah, tidak ada yang tahu dunia seni bela diri tumbuhan lebih baik dari para tetua, jadi memang mungkin garis keturunan Anda diwarisi dari orang itu. Meskipun banyak generasi telah berlalu, nama keluarga Anda adalah Tang. Tang Wulin sedikit linglung, maksudmu lelaki tua dalam mimpiku itu benar-benar ada? Yun Ming mendengus dingin, tahukah kamu bahwa selama proses meditasimu, pusat Pulau Seagot yang sebenarnya, karena energimu telah turun lebih dari 30%. Tang Wulin tampak bingung, tentu saja dia tidak mengerti. Dia bahkan tidak tahu apa yang dibicarakan Yun Ming. Semuanya, ikut aku. Saat dia berkata, Yun Ming melambaikan lengan baju besar Tang Wulin. Tang Wulin merasa bahwa tubuhnya seketika lepas kendali, menjadi suram dan gelap, dan matanya kabur, tapi tidak ada ketidaknyamanan.
Cahaya berkedip, dan ketika mata dan objek latar depannya menjadi jelas lagi, dia telah datang ke tempat lain. Hal pertama yang menarik perhatian adalah pohon yang menjulang tinggi. Pohon raksasa ini terlalu besar. Kanopi terasa seperti tidak terlihat dalam sekejap. Di bawah pohon besar terdapat rumah pohon besar yang sangat bergantung pada itu ada. Sebuah plakat dengan 3 karakter besar tergantung di rumah pohon. Pavilion Poseidon. Hati Tanggulin terkejut, dia berada di sini untuk pertama kalinya, tetapi tidak ada keraguan bahwa ini adalah Akademi Shrek, dan bahkan inti dari kota Shrek, Pavilion Dewa Laut. Itu adalah tempat di mana Anda bisa tinggal di Pavilion Dewa Laut. Bab 780 Cincin Emas Hijau. Tanggulin hanya merasakan langit dan bumi di sekitarnya bergelombang, dibandingkan dengan Dewa Laut di mana dia berada sebelumnya. Pulau itu tidak tahu seberapa kaya itu, terutama kekayaan nafas hidup, yang membuatnya tidak dapat menahan nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba merasakan aliran kekuatan roh, dan seluruh tubuh tidak nyaman. Terutama Martial Spirit Blue Silver Emperor miliknya, ada sedikit perasaan senang. Yun Ming berkata kepada Tanggulin, ini adalah Pavilion Dewa Laut. Pavilion Dewa Laut dibangun di atas pohon besar ini. Ini juga merupakan inti dari seluruh Shrek. Pohon besar ini disebut pohon emas. Sudah bless Shrek. Kapanpun Shrek menghadapi krisis besar, itu selalu menjaga kita. Kapanpun ada bakat luar biasa, itu selalu membawa kita ke arifan dan mengarahkan kita ke arah. Dan apa yang kamu lakukan sebelumnya orang tua emas yang saya lihat adalah roh pohon dari pohon emas. Meskipun itu kami tidak memiliki kesempatan untuk melihat wali Shrek yang sebenarnya. Kami tidak tahu apa yang orang tua emas lakukan terhadap Anda, tetapi kami dapat merasakan pohon emas itu. Energi Poseidon telah berkurang tajam hingga 30%. Dan semua vegetasi di Pulau Seagot telah berubah menjadi tanda emas, ini pertama kalinya sejak keberadaannya. Pada titik ini, Yun Ming berhenti dan berkata, saya masih tahu sedikit saja. Pada awalnya, sosok jiwa sejati generasi pertama Shrek Seven Devils, Thousand Hand Douluo Tangsan, setelah berkultivasi menjadi dewa, dan sebelum meninggalkan benua Douluo untuk pergi ke alam dewa, ia membangun Pulau Dewa Laut ini. Pohon kuno itu pindah. Sekarang kamu harus mengerti mengapa kami percaya bahwa darahnya mengalir ke seluruh tubuhmu. Setelah Tanggulin mendengarkan Yun Ming dengan linglung, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya sedikit, mungkinkah jiwa bela dirinya benar-benar terkait dengan Tangsan, leluhur sekte Tang? Namun, nenek moyang Tangsan kuat 20.000 tahun yang lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Zuo Si terkekeh, dan berkata, apakah itu darah leluhur, tapi setidaknya ini hal yang baik. Kepindahan jin tua secara alami akan sangat membantu Ulin. Hal yang baik? Yun Ming melirik Zuo Si, tentu saja itu hal yang baik untuk anak ini. Tapi tahukah Anda berapa tahun yang dibutuhkan 30% dari energi pohon emas kuno untuk menumpuk? 3.000 tahun, 3.000 tahun. Dan 3% 10 energi dapat menahan bencana yang menghancurkan untuk Akademi Shrek. Oleh karena itu, untuk Akademi, kerugiannya tidak terhitung. Tanggulin melihatnya dengan ekspresi serius. Yun Ming berkata sambil tersenyum masam, tapi, aku tidak tahu bagaimana mengembalikan energi ini. Yun Ming berkata, kamu melepaskan jiwa bela diri Kaisar Perak Biru agar kami bisa melihatnya. Ya. Tanggulin tidak berani mengabaikan, dan buru-buru mendorong kekuatan rohnya untuk melepaskan roh bela diri Kaisar Perak Biru miliknya. Tanaman merambat biru emas tebal berkerumun, dan lingkaran cincin roh juga muncul dari kakinya. 3 ungu dan 1 hitam, 4 cincin roh naik lebih dulu. Tapi kemudian, pemandangan aneh muncul. Di belakang Tanggulin, hantu biru emas besar perlahan muncul. Kaisar Perak Birulah yang muncul di hadapan Tanggulin ketika jiwanya bermutasi. Segera setelah itu, di samping Lan Yinhuang, hantu lain menyala. Itu adalah pohon emas besar dengan tubuh penuh, seperti pohon emas versi kecil. Ketika kedua hantu ini muncul, Tanggulin hanya merasakan kekuatan roh di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Semua Kaisar Perak Biru yang dilepaskan bergetar hebat, dan warnanya mulai berubah dengan aneh. Dari warna biru emas asli, itu berubah menjadi kilatan alternatif biru dan emas. Kedua hantu perlahan mendekat, dan kemudian mereka bergabung satu sama lain. Tanaman merambat tebal Kaisar Perak Biru dan cabang pohon emas bergabung satu sama lain. Perpaduan warna biru dan emas menghasilkan warna hijau emas yang aneh, dan aura kehidupan yang kuat meledak. Bahkan jika ada Douluos yang bertajuk di sekitar, mereka dapat dengan jelas merasakan energi kehidupan yang kuat menyembur ke dalam tubuh mereka. Yang paling terasa adalah terang dan gelap Douluo, dia yang tertua dari semua judul Douluo. Seperti yang dia sendiri katakan, dia sudah kehabisan waktu.
Tetapi pada saat ini, dia dengan jelas merasakan bahwa asal hidupnya, yang hampir layu, sepertinya diinfuskan kembali dengan vitalitas. Fluktuasi kehidupan mulai perlahan meningkat. Meskipun tidak banyak dan tidak cepat, itu adalah peningkatan asal kehidupan. Bukan peningkatan vitalitas seketika. Perbedaan terbesar di antara keduanya adalah bahwa promosi yang pertama akan dipertahankan selamanya, sedangkan yang terakhir akan hilang hanya setelah beberapa saat. Kedua hantu akhirnya tumpang tindih sepenuhnya, dan pemandangan aneh muncul. Kaisar perak biru dan pohon emas menghilang. Sebaliknya, ada sosok hijau emas. Meskipun sosok hijau emas sedikit kabur, itu mirip dengan Tang pada umumnya. Wulin persis sama, ia melayang di belakang Tang Wulin membentuk roda ringan besar dengan diameter 10 meter. Lengannya melebar ke kedua sisi tubuh, memberinya perasaan merangkul seluruh dunia. Ini adalah mutasi kemampuan jiwa? Atau mutasi jiwa bela diri? Bahkan Yunming, Master Pavilion dari Seagot, tidak dapat sepenuhnya menilai apa arti adegan ini. Pada saat ini, sosok hijau emas di belakang Tang Wulin mengguncang tubuhnya, dan tiba-tiba berubah menjadi lingkaran-lingkaran hijau emas jatuh dari langit, menutupi tubuh Tang Wulin, jatuh di belakang cincin roh hitam, dan menjadi milik Tang Wulin. Cincin roh kelima. Cahaya dan bayangan menghilang, dan Kaisar perak biru Tang Wulin juga menjadi tenang. Mereka menjadi emas kebiruan lagi, dan mereka terlihat sama seperti sebelumnya. Namun, di tubuh Tang Wulin, sebenarnya ada cincin roh hijau keemasan yang jernih, dan nafas kehidupan di dalamnya seperti substansi. Yunming dan sekelompok mata judul Do Uluo membelalak, dan Guang dan Do Uluo terkejut, 10 tahun hidup. Vitalitas yang baru saja disuntikkan telah meningkatkan hidup saya setidaknya selama 10 tahun. Dia begitu, judul Do Uluo lainnya. Tentu saja mereka sama. 10 tahun hidup. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan, Anda tidak bisa mendapatkannya. Apalagi Do Uluo yang terang dan gelap sudah sekarat, jadi mereka bisa langsung menilai penghasilannya sendiri. Untuk title Do Uluo lainnya, vitalitasnya sendiri masih sangat kuat. Setelah menerima vitalitas yang segar dan kaya ini, mereka sudah mengalami penyesuaian menyeluruh. Manfaatnya hanya akan lebih besar. Namun saat ini, mereka tidak berniat untuk merasakan perubahan energi hidup mereka. Yang paling mengejutkan mereka adalah cincin roh berwarna hijau emas di depan mereka. Warna normal cincin roh adalah putih, kuning, ungu, hitam, dan merah. Ini adalah warna cincin roh paling dasar yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Mereka mewakili 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, dan 10 tahun. 10.000 tahun. Hingga 10.000 tahun yang lalu, Limbing Do Uluo Huo Yuhao lahir dan menciptakan sistem jiwa. Roh yang telah dibudidayakan selama lebih dari 100.000 tahun dapat membentuk cincin roh oranye emas, sehingga menciptakan cincin roh generasi baru. Namun, emas hijau di depan mereka sama sekali tidak pernah terdengar, dan Do Uluo yang berjudul benar-benar yakin bahwa emas hijau tidak pernah muncul dalam sejarah umat manusia. Seperti kata pepatah, tidak ada orang yang datang sebelumnya. Tang Wulin melakukan itu. Dan sebagai pencipta cincin roh dengan warna baru, yang terakhir adalah Limbing Do Uluo Huo Yuhao, kekuatan besar dari generasi pertama. Coba kemampuan jiwa kelima Anda, kata Yunming serius. Sangat tabu bagi dunia master jiwa untuk memata-matai kemampuan jiwa orang lain, tetapi situasi di sini jelas berbeda. Semua orang yang hadir dapat dikatakan guru Tang Wulin, dan tentu saja tidak akan ada masalah dengan kemampuan jiwanya. Tang Wulin buru-buru mengangguk, dengan pikiran, mendesak kekuatan jiwanya untuk menanamkan cincin roh kelimanya. Dalam sekejap, cincin roh hijau emas bersinar terang, dan Tang Wulin hanya merasakan kekuatan roh di tubuhnya menyerbu masuk. Seluruh tubuhnya bersinar dengan warna yang sama oleh cahaya hijau keemasan di cincin roh. Kemudian tidak ada lagi. Kekuatan roh Tang Wulin melemah dengan cepat, dan kekuatan rohnya benar-benar habis hampir hanya dalam beberapa napas, dan sepenuhnya diserap oleh cincin roh hijau emas seperti ikan paus panjang. Tubuh Tang Wulin bergetar, untungnya, garis keturunannya adalah yang terkuat, jadi dia tidak jatuh. Bagaimana dengan ketampilan jiwa? Zuo Xi bertanya. Tang Wulin tampak cuek, aku juga tidak tahu. Aku hanya berpikir bahwa kekuatan jiwa telah dihisap oleh cincin roh, dan kemudian tidak ada yang berubah. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Situasi ini juga belum pernah terdengar. Kemampuan roh master memang berbeda menurut level yang berbeda, tapi tidak pernah ada situasi di mana master roh tidak bisa mengaktifkan kemampuan roh, dan bahkan menyedot semua kekuatan roh. Yunming mengangkat tangannya dan menekannya di bahu Tang Wulin, merasakan tubuhnya berubah lebih tepatnya. Itu benar, semua kekuatan rohnya telah disedot, dan tidak ada yang tersisa.
Setelah berubah menjadi ahli jiwa biasa, jika kekuatan jiwanya habis, dia akan pingsan. Setidaknya dia tidak bisa terus berdiri, Tang Wulin tidak dapat terpengaruh dengan mengandalkan kebugaran fisiknya yang kuat.